Halo teman-teman, kita masih dalam rangkaian perjalanan ekstrim menuju Gunung Jampang. Di video kali ini kita bakal melanjutkan sisa perjalanan yang sebenarnya masih sangat jauh. Sengaja video ini saya buat nggak terlalu panjang supaya teman-teman bisa ikut merasakan lelahnya perjalanan ini secara nyata. Agak iseng ya, karena jujur saja di sepanjang jalan menuju lokasi nggak ada satupun aspal yang mulus. Yang bikin perjalanan ini agak miris, ada penumpang yang persis duduk di sebelah saya baru saja menjalankan operasi mata. Beliau harusnya pulang ke rumah dengan keadaan yang nyaman, ini malah ketemu jalur ekstrim. Aduh, ya harapan saya semoga video ini dapat dilihat oleh pemerintah setempat agar jalannya segera diperbaiki. Layak naik, zaman pagi air nanti nabu kita nih ya. Jalan Radion tuh maritis nih. Apinya lempang kan? masih ada yang parah gak, Kang? Masih ada yang parah gak? Ada. Masih banyak. Ada satu lagi. Masih ada satu lagi. Ya. Berdasarkan informasi yang saya terima, ternyata jalur Gunung Jampang ini baru saja dibuka untuk transportasi umum. Dulu jalannya sulit sekali diakses, hanya kendaraan tertentu saja yang mampu melewati jalur ini, seperti truk-truk yang memang mempunyai tenaga besar. Katanya dulu para warga yang ingin ke kota harus menumpang di truk yang kebetulan membawa hasil bumi ke kota. Seiring berjalannya waktu, penduduk yang berada di sekitaran Gunung Jampang mulai ramai beraktivitas di kota. Melihat kondisi akses yang sulit dan biaya transportasi yang cukup mahal, Kang Rian bersama ayahnya merasa prihatin. Mereka akhirnya berinisiatif membuka jalur elf rute Garut Gunung Jampang sebagai solusi transportasi yang lebih terjangkau bagi warga. Ini salah satu tanjakan paling ekstrim juga di sini karena tanah. Nah, ini bapaknya dan sebagai asistennya adalah anaknya sendiri, Kang Rian. Nih, yang punya I Love Gunung Jampang. Oke. Mana kan lu kakak? Di tangan lu. Udah bikin lagi nih. Punya kan dia mah beberes salah jalan enggak poe. Lu main itu enggak habis-habis. Sisi weh. Tadinya. Tahu hutan eta. Keluar deui.
Mantap, mantap, mantap. Dan ini keadaan penumpang penuh, muatan penuh. Dia agak sulit untuk naik, harus dipas-pasin juga. Karena banyak telur di dalam. Di atas telur banyak ya, Pak? Iya, di atas 5 tray ya. 5. Di belakang juga ada kayaknya tadi. Ada di belakangnya, Pak. Sejauh lah. Bahasi. Enggak ke bawah separohnya. Oh, yang tadi gas Iya. itu, Pak ya? Gas, belanjaan. Belanjaan banyak yang ke bawah. Keberatan bahaya juga kali, Pak ya? Apa? Kalau keberatan banyak bahaya juga ya, bisa naik ya. Oke, teman-teman, ini kita sudah sampai di kebun kopi dan kebun teh. Banyak yang takut juga ternyata, Pak, lewat sini ya. Super elf. Enggak seperti kayak ini muatannya. Oh, Hanya sedikit atau karena lebih sedikit ya, Pak. Soalnya kalau Panawa tiap hari kali ya. Kalau ini kan jarang ya, Pak ya. jarang. Dikumpulkan aja muatannya. Iya. Kalau nggak dikumpulkan, nggak dapat uang. Iya, betul. Ya, seperti itulah gambaran sulitnya hidup di pedalaman. Semuanya harus diperhitungkan dengan matang. Salah sedikit kita bisa rugi dari segala hal, baik itu bensin, tenaga, waktu, sampai tarif itu sendiri. Di perjalanan ini saya sangat bersyukur bertemu Ayah Rian. Beliau mengizinkan saya ikut dan bahkan mempersilahkan saya untuk menginap di rumahnya. Tanpa kebaikan beliau, rasanya mustahil saya bisa sampai ke sini. Karena memang tidak ada transportasi lain yang menuju kota selain mobil ini. Apalagi mobil elf ini tidak beroperasi setiap hari. Tantangan utamanya adalah jika saya masuk ke wilayah pedalaman, saya harus menunggu 2 hari untuk bisa mendapatkan jadwal mobil kembali ke kota. Syukurlah beliau berbaik hati menampung saya di rumah sambil menunggu jadwal mobil tiba.
Oke teman-teman, ini pukul 5.30. Kita baru sampai di Desa Arjuna dan istirahat di warung ini. Perjalanan saya juga nggak tahu masih berapa lama lagi dan berapa kilo lagi. Bapak di Ikannya panjang. masih panjang ya Pak? Masih jauh banget. Masih jauh. Beberapa jam lagi. Paling lewat. Sejam masih ada nggak Pak? Sejam setengah masih ada. Sejam setengah ya. Sejam setengah masih ada. Ya seperti itu teman-teman. Tapi jalurnya udah nggak kayak tadi ya Pak ya. Paling batu-batu kali ya. Atau masih ada? Sama. Mantap. Tapi udah Cinunjang mah udah ada pelur itu, Mm-mm. pelur rabat beton. Oh beton. Udah ada yang di beton di atas ya. Oke siap. Ini cucu. Ini anak Oh. yang bungsu. Oh anak yang bungsu ini. Wah keren. Oke teman-teman, kita istirahat dulu. Mungkin makan-makan dulu di warung ini. Kita makan dulu. Tadi ngambil sendiri di dalam. Jadi di Jawa Barat itu rata-rata kalau rumah makannya tuh ngambil sendiri ya guys. Nah ini dia nih. Makan. Nggak tahu harganya berapa. Tapi pemandangannya begini. Bagus banget ya. Mantap. Oke makan dulu. Ya tepat pukul 6 kita akan melanjutkan perjalanan ke titik terakhir Gunung Jampang. Mantap. Sini dingin banget ya. Ya, inilah mobil legendaris. Ini tua-tua tapi tenaganya tidak bisa diremehkan. Ya harapannya semoga Kalau ke Iya. Gunung Jampang harus banyak yang tahu agar banyak yang mendukung yang mau gini-ginian bang. amin. Mudah-mudahan Pak. Harus sering-sering banyak yang Iya. Gunung Jampang. Mudah-mudahan Pak. Banyak yang Estimasi 7 jam sampai di Gunung Jampang ternyata meleset. Kami masih terjebak di jalur yang jauh dari kampung akibat jalan yang sangat sulit dilewati. Di part terakhir kita akan menghabiskan waktu dan durasi video yang sangat panjang di jalur ini. Tentunya perjalanan ini akan semakin seru. Saya Andi, jangan lupa jalan-jalan. Makin berat nih. Sepertinya naik ya. Yang seperti saya bilang tadi, ini kering aja nih susah naiknya. Ini sekarang gerimis guys.